Penerima bantuan PKH dan BPNT alhamdulillah bertambah dan dijadwalkan proses pencairan Senin depan secara bertahap. Nah, Kementerian Sosial sudah menurunkan surat perintah membayar dan KPM yang ada namanya pada lampiran surat perintah membayar segera masuk saldonya di kartu KKS. Perkiraan pencairan minggu depan bulan Februari 2025. Selamat ya bagi KPM yang akan masuk saldonya untuk bantuan PKH dan BPNT pada tahap 1 2025. Nah, bagaimanakah info lengkapnya? Saya akan segera kembali menginformasikan kepada teman-teman semua setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, hari ini semoga selalu dalam keceriaan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini ada kabar kejutan, baru saja turun informasi dari Kementerian Sosial mengenai penerima bantuan PKH dan BPNT bertambah. Nah, tentunya ini hasil dari doa para KPM BPNT yang mengharapkan mendapatkan bantuan PKH dan penerima PKH yang belum mendapatkan bantuan BPNT akan terwujud menjadi penerima BPNT. Nah, mungkin teman-teman masih mengingat informasi sekitaran bulan Oktober lalu mengenai verifikasi dan validasi calon KPM PKH, di mana surat tersebut menyebutkan terdapat KPM program sembako yang teridentifikasi memiliki komponen PKH dan penerima PKH yang belum mendapatkan BPNT. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data tersebut, maka calon penerima sudah masuk kembali hasilnya pada aplikasi 6NG dan sudah masuk data final closing lengkap dengan data bayar yang bisa dipantau langsung di aplikasi 6NG. Nah, ini berarti penerima PKH bertambah pada periode pertama tahun 2025. Begitupun dengan penerima BPNT yang akan mendapatkan pada periode pertama tahun 2025 bertambah pula. Nah, mungkin para penerima BPNT murni masih awam mengenai syarat penting dari bantuan PKH, yaitu adanya kategori PKH yang menjadi pembeda dengan bansos BPNT. Nah, di sini saya jelaskan apa itu PKH dan apa saja syarat yang harus ada sehingga bisa lolos menjadi peserta PKH. Program Keluarga Harapan atau PKH menjadi salah satu cara bagi pemerintah untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang kurang mampu. Ini diberikan secara bersyarat bagi peserta yang terdapat pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan harus memiliki 3 komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan. Syaratnya itu harus punya 3 komponen. Minimal salah satu dari komponen itu peserta PKH harus punya. Semua peserta PKH akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi ada syaratnya. Jadi di sini perlu dipahami ya teman-teman, kalau PKH itu berbeda dengan bantuan BPNT yang langsung dapat diterima tanpa persyaratan kategori keluarga yang memenuhi persyaratan. Nah, adapun kategori tersebut dibagi menjadi 3 komponen, yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Tiap-tiap komponen dibagi lagi menjadi beberapa kategori, sehingga jumlah bantuan yang diterima oleh KPM itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah bagi tiap kategori komponen. Nah, tiap kategori komponen pun itu berbeda-beda. Nah, berikut rinciannya, teman-teman. Yang pertama ada komponen pendidikan, itu memiliki 3 kategori, yakni kategori sekolah dasar SD mendapatkan bantuan senilai Rp900.000 per tahunnya. Kemudian ada kategori anak sekolah menengah pertama atau kategori SMP mendapatkan bantuan senilai Rp1,5 juta per tahunnya. Kemudian selanjutnya ada kategori sekolah menengah atas atau SMA mendapatkan bantuan senilai Rp2 juta per tahunnya. Nah, kemudian teman-teman ada komponen yang kedua, komponen kesehatan. Nah, di sini komponen kesehatan itu memiliki 2 kategori, yakni kategori ibu hamil mendapatkan bantuan senilai Rp3 juta per tahunnya, balita atau kategori balita mendapatkan bantuan senilai Rp3 juta per tahunnya.
Nah, selanjutnya teman-teman, untuk komponen yang ketiga ada komponen kesejahteraan sosial memiliki dua kategori, yakni kategori lanjut usia mendapatkan bantuan senilai 2,4 juta rupiah per tahunnya, kemudian disabilitas mendapatkan bantuan 2,4 juta rupiah per tahunnya. Nah, catatan penting bahwa bantuan PKH tersebut tidak akan disalurkan dengan nominal utuh sekaligus, melainkan dicairkan per 3 bulan sekali. Itu tergantung dari kebijakan pemerintah yang diberlakukan di tahun-tahun berjalan. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya apa alasannya bantuan diberikan secara bertahap. Misalnya, peserta tersebut menerima bantuan pada tahap pertama. Kemungkinan besar pada tahap kedua peserta tidak menerima lagi. Contohnya saja komponen pendidikan. Pada tahap pertama itu menerima karena masih berstatus sebagai pelajar. Ternyata begitu masuk tahap kedua anaknya sudah lulus atau bahkan ada yang memiliki atau ada yang memilih untuk tidak sekolah. Jadi setiap bulan ada pemutakhiran data untuk memastikan kelayakan penerima dan setiap 3 bulan akan dilakukan evaluasi komponen untuk memastikan bahwa kategori masih sesuai syarat atau tidak. Misalnya masih sekolah atau sudah lulus atau bahkan berhenti sekolah. Kemudian apakah keberadaannya masih ada atau masih hidup ataukah sudah keluar wilayah ataupun meninggal dunia, teman-teman. Nah, terkait pencairan BPNT untuk tahap 1 dan PKH tahap 1 alokasi Januari-Maret 2025 itu terus saja mengalami kemajuan berdasarkan informasi yang sangat dipercaya dari saluran WhatsApp dari pejabat pusat yang menginformasikan bahwasanya kedua bantuan baik untuk program Keluarga Harapan atau PKH dan juga BPNT status sudah surat perintah membayar atau SPM. Nah, oleh karena pada bulan Februari ini adalah merupakan periode salur dari 2 bantuan reguler Kementerian Sosial yang tentunya sudah diagendakan. Nah, tak terasa jadwal pencairan akhirnya terbit juga daftar SP2D yang memuat daerah-daerah pencairan itu sudah di-sharing dari grup resmi. Sehingga nama daerah yang mencakup wilayah pencairan itu sudah bisa dicek. Sebagaimana postingan kami kemarin itu sudah menampilkan daerah-daerah tersebut dan hari ini pun kami akan menampilkan kembali agar teman-teman yang belum mengetahui daerah mana saja pencairan yang dijadwalkan pencairannya setelah libur akhir pekan. Nah, oleh karena sejak kemarin sudah ada informasi valid dari pusat melalui pemberitahuan di saluran WhatsApp di mana disampaikan secara berjenjang dari pusat hingga ke daerah bahwasanya PKH atau program Keluarga Harapan dan program Sembako BPNT dijadwalkan pencairan di minggu ini dan sedang proses perintah membayar. Nah, selain itu sudah ada daftar daerah yang masuk SP2D tahap 1, gelombang 1 dan gelombang kedua. Teman-teman semua, berdasarkan pantauan di aplikasi Siksenji Pendamping Sosial, itu terpantau update yang berhubungan pencairan 2 bantuan sosial reguler Kementerian Sosial, yaitu PKH dan BPNT, yang tentunya bantuan ini adalah bansos favorit, dikarenakan kedua bantuan tersebut dapat ditarik secara tunai melalui himpunan bank pemerintah seperti BRI, BNI, BSI, dan Mandiri, maupun PT Pos Indonesia, berdasarkan pengamatan di Siksenji per hari ini. Alhamdulillah, nampaknya rekening KPM sudah berhasil cek rekening dan sudah memasuki status SPM. Nah, tentunya teman-teman bertanya kapan sih kira-kira pencairan bila sudah diterbitkannya pengajuan surat perintah membayar? Nah, di sini teman-teman terlihat bila Kementerian Sosial mengajukan surat perintah membayar ke KPPN dan KPPN akan melakukan proses penerbitan SP2D paling lambat 2 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Nah, surat perintah pencairan dana atau biasa disebut dengan SP2D ini merupakan surat perintah pencairan dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN selaku badan yang bertanggung jawab terhadap kuasa bendahara negara atau BUN.
Surat perintah pencairan dana diterbitkan dengan tujuan untuk melakukan pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dengan nominal yang disesuaikan dengan surat perintah membayar SPM. SP2D inilah yang digunakan oleh pihak Bank Himbara ataupun PT POS sebagai dasar transfer dana bantuan pemerintah ke dalam rekening penerima manfaat bantuan PKH dan juga KPM BPNT. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk informasi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.